Kasus Vina Cirebon, polisi bantah ada keterlibatan anak pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan Mas Peggy Setiawan dan Mas Hasan Basari atau alias Robi yang kalian duga-duga itu bahwa Mas Hasan ini adalah saya dan Mas Peggy ini adalah anak dari petinggi dari Cirebon. Nah, kami kan sebagai kuasa hukum, kenapa mereka meyakini itu? Kita kan minta rekaman CCTV. Jawabannya waktu itu pertama gelap, kedua ada jawaban yang tidak bisa dibuka karena tidak di Polres Cirebon tidak ada ahli yang bisa membuka rekaman CCTV. Kemudian kita mohonkan barangkali majelis bisa menghadirkan saksi yang bisa membuka rekaman CCTV. Walaupun kita sudah meminta itu kan follow up-nya apakah tidak dihadirkan. Jadi memang kita sudah mengupayakan meminta saat itu. Tidak pernah ada follow up apakah tidak dihadirkannya saksi ahli yang bisa membuka rekaman CCTV itu. Ada keterkaitan nggak dengan peristiwa-peristiwa yang ada begitu? Nah, kalau filenya tidak dibuka, ya kita nggak tahu apakah itu CCTV yang benar, filenya benar gitu, apakah filenya berkaitan dengan perkara itu atau tidak gitu. Karena nggak diperlihatkan gitu. Terus yang penting juga adalah masalah integriti atau keutuhannya gitu. Jadi rekaman itu harus dalam kondisi utuh, nggak boleh dipotong-potong begitu. Kenapa? Karena kalau udah dipotong-potong tidak relevan kejadiannya, jadi nggak bisa terbaca. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah chain of custody gitu. Bagaimana penjagaan barang bukti ini harus ada dokumentasi yang jelas. Siapa yang mengakses, siapa yang mengontrol rekaman CCTV sejak direkam, sejak dikopi, sejak diambil begitu, untuk memastikan bahwa rekaman tersebut tidak diubah atau dimanipulasi pada saat proses penyimpanan. Karena saat proses penyimpanan bisa manipulasi gitu. Dan ini menjadi bahan nanti tim audit dari Mabes Polri turun untuk audit investigasi. Salah satunya masukan ini menjadi penting. Siapa yang saat itu menangani? Apakah pada saat gelar perkara sudah diangkat? Karena dalam penanganan kasus seperti ini kan, ketika gelar perkara dipertanyakan alat buktinya apa saja, prosesnya gimana. Nah, waktu itu sudah diungkap atau belum? Dugaan kami nggak diungkap. Kalau diungkap pasti atasannya langsung ngomong, loh, kenapa nggak minta ke Bitlab 4 atau Puslab 4 untuk segera di-handle untuk khusus CCTV-nya saja. Penyidik segera mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan untuk memastikan kebenaran CCTV ini. Ya, ini adalah CCTV yang menggambarkan pada peristiwa tersebut, atau sebetulnya CCTV yang kemudian imajinatif ya terhadap peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Ini harus segera diklarifikasi, dikonfirmasi, diberikan kepastian. Itu bisa tetap kita ambil dalemannya gitu, kalaupun misalkan si pemilik DVR-nya nggak boleh gitu, walaupun sebenarnya harus memberikan ini ya, kalau untuk penegakan hukum harus memberikan passwordnya ya gitu. Tetapi ini nggak ada susahnya sama sekali gitu, sama sekali nggak ada susahnya. Dan saat itu saya pikir ketika ngomong masalah gelap, CCTV sudah ada night vision sejak bertahun-tahun sebelum kejadian tersebut gitu. Jadi kalau menurut saya agak logis, cukup misterius gitu. Sekiranya pada waktu itu sudah ada CCTV, tetapi dengan berbagai macam argumentasi menyebabkan akhirnya tidak dibuka di pengadilan. Saya kira ada satu keanehan, satu keajaiban gitu. Pada 8 tahun lalu kan juga sudah sangat canggih, sudah banyak ahli juga. Kenapa sampai kemudian itu tidak sampai dibuka? Kepolisian berhasil menangkap satu buron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron alias Egy alias Robi Irawan. Namun bermunculan asumsi adanya keterlibatan anak pejabat dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu. Bahkan Ramadhani Purwadadi Sastra, anak mantan Bupati Cirebon, sempat terseret. Ia pun mengklarifikasi bahwa dirinya menjadi korban fitnah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama Ramadhani Purwadadi Sastra masuk dalam pusaran asumsi masyarakat karena namanya memiliki kemiripan dengan nama satu DPO yakni Dani.
Kendati belakangan Polda Jabar meralat bahwa hanya ada satu DPO yakni Peggy. Dua nama yang sebelumnya disebut sebagai DPO yakni Dani dan Andi merupakan asal sebut. Dari hasil penyelidikan DPO hanya satu, dua nama yang disebutkan hanya asal sebut berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya. Kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Polda Jabar, Minggu 26 Mei 2024. Soal asumsi yang menyebutkan adanya keterlibatan anak pejabat juga ditepis Kombes Pol Surawan. Yang memastikan tidak ada keterlibatan anak pejabat. Saya tegaskan tak ada keterlibatan anak pejabat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan dalam penyelidikan ini. DPO hanya satu, PS Peggy Setiawan, ujarnya. Terkait dengan apa yang disampaikan itu silakan, tapi tetap kami berpegangan pada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial, pungkasnya. Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan jika nantinya ada fakta orang lain dalam kasus itu di luar 8 terpidana dan 1 tersangka yang sudah diamankan. Penyidik siap melakukan pendalaman kembali. Peggy ditangkap Polda Jabar di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Jadi Peggy yang kami DPO-kan, informasi terakhir yang kami dapatkan bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung, kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas Rabu 22 Mei 2024. Kepolisian berhasil menangkap satu buron yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan alias Peron alias Egy alias Robi Irawan. Namun bermunculan asumsi adanya keterlibatan anak pejabat dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu. Bahkan Ramadhani Purwadadi Sastra, anak mantan Bupati Cirebon, sempat terseret. Ia pun mengklarifikasi bahwa dirinya menjadi korban fitnah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama Ramadhani Purwadadi Sastra masuk dalam pusaran asumsi masyarakat karena namanya memiliki kemiripan dengan nama satu DPO yakni Dani. Kendati belakangan Polda Jabar meralat bahwa hanya ada satu DPO yakni Peggy. Dua nama yang sebelumnya disebut sebagai DPO yakni Dani dan Andi merupakan asal sebut. Dari hasil penyelidikan DPO hanya satu, dua nama yang disebutkan hanya asal sebut berdasarkan keterangan dari para terpidana lainnya. Kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Polda Jabar, Minggu 26 Mei 2024. Soal asumsi yang menyebutkan adanya keterlibatan anak pejabat juga ditepis Kombes Pol Surawan. Yang memastikan tidak ada keterlibatan anak pejabat. Saya tegaskan tak ada keterlibatan anak pejabat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan dalam penyelidikan ini. DPO hanya satu, PS Peggy Setiawan, ujarnya. Terkait dengan apa yang disampaikan itu silakan, tapi tetap kami berpegangan pada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial, pungkasnya.